Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita kembali bertemu bertatap maya dalam mata kuliah kita yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Islam Nusantara. Dan bahasan kita hari ini adalah terkait dengan radikalisme digital, disinformasi dan respon strategis Nahdlatul Ulama. Teman-teman sekalian, di tengah percepatan transformasi digital, Indonesia itu menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi teknologi mendemokratisasi informasi, namun di sisi lain menjadi inkubator bagi ideologi radikal. Maka dalam kajian ini akan disoroti pergeseran fundamental radikalisme dari gerakan klandestin atau yang disebut dengan gerakan bawah tanah menuju gerakan hibrida yang memanfaatkan algoritma media sosial dan kerentanan psikologis pengguna. Maka dalam hal ini kita akan membedah 3 dimensi krusial. Jadi yang pertama adalah metamorfosis radikalisme. Bagaimana kelompok ekstremis menggunakan teknik micro-teaching dan corong rekrutmen, radicalization funnel, untuk menjaring simpatisan baru secara masif dan cepat. Yang kedua, ekosistem disinformasi. Peran hoax yang dipersenjatai atau yang disebut weaponized information dalam menciptakan polarisasi sosial antara kita versus mereka yang menjadi lahan subur bagi benih-benih kekerasan. Yang ketiga adalah resiliensi berbasis ormas. Studi kasus strategi Nahdlatul Ulama yang memadukan doktrin teologis moderat, Islam wasatiyah dengan literasi digital modern, atau yang disebut dengan sanad digital dan tabayun. Maka dari itu marilah kita sama-sama menyimak pembahasan ini yang mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya bagi kita semua. Teman-teman sekalian, inilah diantaranya kajian kita, yaitu tentang kajian analisis transformasi radikalisme digital, disinformasi, dan respon strategis Nahdlatul Ulama. Sebuah pendekatan komprehensif menghadapi ancaman cyber. Landscape ancaman keamanan nasional dan kohesi sosial tentu telah bergeser secara fundamental. Pertempuran ideologis ideologis tidak lagi hanya terjadi di mimbar-mimbar fisik, tapi juga melainkan bermigrasi ke ruangan cyber yang borderless, yang tanpa batas. Nah, internet telah menjadi arena baru bagi konflik asimetris di mana aktor non-negara dapat menantang kedaulatan informasi negara. Maka peran kognitif ini menyusup dalam kehidupan sehari-hari. Dan Indonesia adalah medan utamanya. Nah, dalam kajian ini ada 3 konsep kajian. Yang pertama adalah radikalisme digital. Nah, evolusi taktik ekstremis
yang memanfaatkan algoritma media sosial dan ruang cyber. Yang kedua, radikalisme digital ini berkenan mempercepat proses radikalisasi dan rekrutmen tanpa batasan geografis. Lalu yang berikutnya adalah pemanfaatan micro-targeting dan filter bubble untuk individu-individu rentan. Kemudian konsep yang kedua adalah konsep disinformasi. Yang dimaksud adalah manipulasi informasi, weaponized information, untuk menciptakan ketidakpercayaan publik. Kemudian memicu polarisasi sosial, yaitu melalui echo chambers dan narasi us versus them. Kemudian respon NU, yaitu ini diartikan sebagai pendekatan sistematis NU dalam mobilisasi modal sosial keagamaannya melalui doktrin-doktrin Islam wasatiyah dan jejaring pesantren untuk membangun kontra narasi digital yang efektif dan meningkatkan ketahanan komunitas, community resilient terhadap ideologi kekerasan. Kita lihat anatomi radikalisme digital. Nah, anatomi radikalisme digital ini diantaranya untuk memahami bagaimana memahami evolusi taktik kelompok ekstremis yang memanfaatkan algoritma media sosial dan ruang cyber untuk mempercepat proses radikalisasi serta memperluas jangkauan rekrutmen. Di mana di situ ada 3 hal, propaganda dan rekrutmen online, kemudian micro-targeting dan algoritma, lalu ada pola rekrutmen yang bertingkat. Yang pertama, itu propaganda dan rekrutmen online. Di kelompok radikal itu mengadopsi strategi pemasaran digital canggih melalui platform populer, misalnya seperti media sosial, game online, dan juga aplikasi perpesanan. Untuk apa? Untuk menyebarkan ideologi. Kemudian, micro-targeting dan peran algoritma. Nah, dalam hal ini, algoritma media sosial menargetkan individu rentan, menciptakan filter bubble yang menormalisasi narasi ekstrim di antara konten populer, seperti meme atau juga kutipan-kutipan motivasi. Nah, dalam hal ini tentu seringkali algoritma itu menciptakan filter bubble, di mana konten-konten radikal disisipkan di antara konten-konten populer. Misalnya meme hijrah atau juga kutipan-kutipan motivasi. Yang diantara untuk menormalisasi narasi-narasi ekstrim. Lalu yang ketiga adalah pola rekrutmen yang bertingkat atau the funnel. Yang pertama itu melalui tahapan soft entry, di mana penyebaran konten yang menyentuh emosi keagamaan, narasi ketidakadilan global, dan romantisme kejayaan masa lalu. Itu belum ada ajakan kekerasan di tahap ini. Nah, lalu yang kemudian meningkat ke yang kedua. Nah, di kedua ini tahapan indoktrinasi, private channels. Ya. Jadi setelah target tertarik, mereka digiring ke grup tertentu. Misalnya ke WhatsApp, Telegram, Tamtam, di mana indoktrinasi insentif terjadi. Nah, ini menyebut fase ini sebagai transisi, ya, menuju keintiman digital yang berbahaya. Ini yang disebut oleh Ali di 2017. Kemudian yang ketiga, tahapan isolasi. Nah, dalam tahapan ini ada pemutusan hubungan target dengan realitas sosial atau apakah itu keluarga atau teman, dan penggantian otoritas kebenaran. Kebenaran yang hanya pada kelompok atau juga kepada groupthink.
Dan inilah diantaranya beberapa hal radikalisme digital. Nah, kemudian disinformasi dan polarisasi sosial. Nah, radikalisme digital itu tidak bisa tumbuh subur tanpa ekosistem informasi yang kacau. Jadi disinformasi itu sebagai senjata, weaponized information, di mana Wedel Derksen mendefinisikan fenomena ini sebagai information disorder, di mana hoax dan berita palsu didesain untuk menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi negara dan kelompok moderat. Kemudian polarisasi sosial, yaitu us versus them. Jadi media sosial itu menciptakan echo chambers, ya, ruang gema yang mempertebal bias konfirmasi. Nah, disinformasi membelah masyarakat ke dalam kutub biner, yaitu ada kutub golongan kami benar, golongan suci atau ya gitu. Kemudian golongan mereka salah yang disebut togut. Nah, polarisasi ini meruntuhkan empati sosial yang merupakan prasyarat utama sebelum seseorang bersedia melakukan kekerasan atas nama ideologi. Nah, maka dari itu inilah diantaranya hal yang berhubungan dengan disinformasi dan polarisasi digital. Bagaimana sekarang strategi literasi digital kontra radikalisme? Maka ini adalah transformasi ancaman dan juga respon kritis. Landscape ancaman radikalisme telah bergeser ke ruang cyber, memanfaatkan algoritma dan disinformasi. Pendekatan konvensional tidak lagi memadai, menuntut adanya strategi-strategi adaptif. Jadi pendekatan keamanan, security approach semata tidak cukup itu. Diperlukan adanya pendekatan kultural, pendekatan kognitif, yaitu melalui apa? Melalui literasi digital tindak lanjut. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah membangun imunitas kognitif, yaitu digital resilience. Nah, literasi digital ya harus melampaui kemampuan teknis menuju kemampuan berpikir kritis, critical thinking, yang berfungsi sebagai firewall mental. Di mana dalam teori psikologi kognitif, itu imunitas ini dibangun melalui 3 lapisan. 3 lapisan pertahanan. Nah, 3 lapisan pertahanan itu yang pertama adalah metakognisi dan verifikasi lateral. Di mana secara teoritis bahwa dalam hal ini meninggalkan cara lama, membaca vertikal, hanya membaca satu halaman dari atas ke bawah, menuju membaca lateral, membuka tab baru yang memverifikasi siapa penyebar informasi tersebut. Winberg dan McGraw menemukan bahwa sejarawan dan pemeriksa fakta menggunakan teknik ini untuk menilai kredibilitas. Nah, aplikasi kontraradikalismenya seperti apa? Di situ dilatih masyarakat untuk tidak hanya membaca isi konten propaganda, tetapi segera keluar dari konten tersebut untuk mencari rekam jejak situs atau akun penyebarnya. Kemudian yang kedua adalah dekonstruksi narasi dan bingkai, framing analysis. Nah, secara teori itu memahami bagaimana realitas dikonstruksi. Kelompok radikal itu sering menggunakan bingkai viktimisasi. Umat sedang dizalimi untuk menjustifikasi kekerasan defensif.
Enman tahun 93 menjelaskan bahwa framing itu bekerja melalui seleksi dan penonjolan aspek tertentu untuk memanipulasi persepsi. Nah, aplikasi kontraradikalismenya di situ mengidentifikasi teknik cherry picking, memetik dalil sembarangan, lalu false equivalent, kesetaraan palsu dalam narasi digital. Nah, kemudian berikutnya adalah regulasi emosi digital. Nah, dalam teori itu bagaimana Kahneman 2011 membedakan sistem one thinking, yaitu cepat emosional, dan sistem two thinking, lambat logis. Nah, propaganda radikal didesain untuk membaca sistem satu memicu amarah atau takut agar bypass rasionalitas. Nah, aplikasi kerja radikalismenya di situ menerapkan click restraint, menahan diri. Jika sebuah konten memicu kemarahan yang intens, itu adalah sinyal merah untuk berhenti, bernapas, dan mengaktifkan sistem 2 sebelum membagikan. Nah, ini diantaranya bahwa merupakan strategi pre-banking, vaksinasi mental. Jadi adalah untuk dengan cara tadi ya membangun imunitas kognitif. Yang kedua adalah inkulasi informasi pre-banking dan vaksinasi mental. Ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah bagaimana kita dalam hal ini membangun imunitas kognitif. Nah, kembangkan viral mental melalui apa? Melalui verifikasi literal, melalui dekonstruksi narasi dan framing, dan juga melalui regulasi emosi digital. Nah, ada beberapa pilar imunitas kognitif. Pilar-pilar imunitas kognitif itu yang pertama melalui metakognisi dan verifikasi literal. Sebagaimana tadi yang jelaskan. Melampaui membaca vertikal dengan membaca literal tadi. Itu dengan mengaplikasikan memeriksa rekam jejak penyebar konten propaganda, bukan hanya isinya. Lalu dekonstruksi narasi dan bingkai. Memahami bagaimana realitas dikonstruksi melalui bingkai viktimisasi. Aplikasinya itu mengidentifikasi cherry picking, false equivalent dalam narasi radikal. Lalu juga kemudian regulasi emosi digital, yaitu menghindari amigdala hijack dengan membedakan sistem 1 dan sistem 2. Ya. Jadi aplikasinya menerapkan click restraint saat konten memicu emosi kuat. Teman-teman sekalian, berikutnya adalah inokulasi informasi. Bagaimana strategi vaksinasi mental? Strategi literasi digital itu harus bergeser. Bergeser dari reaktif, debunking, yaitu membantah setelah kejadian, menjadi proaktif, pre-banking, mencegah sebelum terpapar. Nah, pendekatan ini didasarkan pada teori inoculation theory, yang pertama kali diperkenalkan oleh McGuire di tahun 1961 yang menggunakan analogi vaksinasi medis. Nah, dalam hal ini ada pergeseran paradigma, yaitu dari reaktif debunking ke proaktif pre-banking, di mana mencegah penyebaran misinformasi sebelum terjadi lebih efektif daripada membantahnya setelah beredar. Nah, teman-teman, maka dari itu ada perlu mekanisme operasionalnya. Nah, mekanisme operasionalnya adalah dengan 2 komponen utama. Yang pertama adalah peringatan dini, forewarning. Memberitahu audien bahwa ada pihak-pihak yang secara aktif
mencoba memanipulasi persepsi mereka. Ini mengaktifkan sistem kewaspadaan otak. Nah, yang kedua, sanggahan awal, reputational preemption, di mana dalam hal ini memberikan contoh spesifik dari teknik manipulasi yang akan digunakan, lalu langsung mematahkan logikanya. Rosenbeek dan van der Linden di 2019 itu membuktikan bahwa simulasi teknik manipulasi atau gamifikasi lebih efektif dari sekedar memberi fakta. Ini sebagai aksi preventifnya. Nah, dampak nyatanya tentu hari ini kita bisa melihat bagaimana aplikasi dalam kontraradikalisme ini bisa ada dekonstruksi dalil potong, mengidentifikasi pemotongan ayat atau narasi untuk memanipulasi makna. Kemudian simulasi narasi viktimisasinya mengedukasi pola fear mongering dan teknik mematikan logika. Ada studi kasus bagaimana respon institusional Nahdlatul Ulama. Tentunya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, respon NU terhadap radikalisme digital ini menjadi model strategi civil society organization yang efektif. Nah, NU mengembangkan strategi global untuk merekonsiliasi ajaran Islam dengan realitas dunia modern, menantang ideologi ekstremis secara langsung. Dua pilar strategi NU ini diantaranya yang pertama adalah penguatan dakwah moderat, yaitu Islam wasatiyah. Nah, NU melawan narasi kekerasan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan narasi tandingan yang sejuk namun tegas. Di antaranya adalah narasi Islam Nusantara, menampilkan wajah Islam yang ramah budaya dan toleran. Dan ini membantah narasi radikal yang seringkali membenturkan agama dengan budaya lokal. Kemudian yang kedua, prinsip tawasud, moderat, dan tawazun, yaitu seimbang. Harus utamakan teologi jalan tengah di ruang digital untuk melawan narasi ekstrim kanan, radikal agama, maupun ekstrim kiri, yaitu liberal sekuler. Burhani mencatat bahwa pendekatan kultural ini krusial dalam mempertahankan Islam moderat di Indonesia. Lalu yang ketiga, yang berikutnya adalah digitalisasi kitab kuning. Menghadirkan rujukan otoritatif keagamaan ke ruang maya. Agar apa? Agar pencari ilmu tidak tersesat pada, dalam tanda kutip, ustadz instan yang sanad keilmuannya tidak jelas. Nah, kemudian yang kedua adalah edukasi digital berbasis tradisi pesantren. Nah, dalam hal ini edukasi digital berbasis pesantren ada 3 hal yang kaitannya dengan sanad keilmuan, kemudian tabayun dan ukuah. Nah, sanad keilmuan itu adalah hal ini validitas sumber dan otoritas. Di mana dalam hal ini mengedukasi netizen untuk selalu bertanya, siapa penulisnya? Apa latar belakang pendidikannya? Nah, sebelum mempercayai konten-konten agama. Nah, kemudian tabayun. Tabayun ini adalah fact checking verification. Fact checking atau verifikasi. Di mana dalam hal ini menggerakkan tim cyber, misalnya seperti NU Online, TPNU, untuk melakukan
klarifikasi atas nama hoax, atas hoax dan juga agama yang beredar. Lalu yang ketiga adalah ukhuwah, etika digital dan kohesi sosial. Dalam hal ini, NU mengkampanyekan ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa, dan ukhuwah basyariah, persaudaraan kemanusiaan di media sosial untuk meredam polarisasi. Penguatan dakwah moderat. Maka penguatan dakwah ini tentu perlu diantaranya harus melalui narasi Islam Nusantara. Jadi Islam ramah budaya, Islam yang toleran. Jadi NU menjanjikan Islam yang menghargai budaya lokal dan toleransi, kemudian membantah narasi radikal yang membenturkan agama dengan tradisi setempat. Kemudian yang kedua, prinsip tawasud dan tawazun. Keseimbangan di ruang digital. Dalam hal ini, mendorong ajaran teologi jalan tengah di dunia digital. Melawan narasi radikal keagamaan, ekstrem kanan, dan pemikiran liberal. Dan yang ketiga adalah tadi digitalisasi kitab kuning. Bagaimana mendigitalkan kitab kuning untuk menyediakan rujukan keagamaan yang otoritatif. Dan ini membantu mencegah pencari ilmu tersesat oleh dalam disebut tadi Ustadz Insan tanpa sanad yang jelas. Nah, edukasi digital berbasis tradisi pesantren. Dalam hal ini tadi disebutkan bagaimana menerjemahkan konsep tradisional pesantren ke konteks literasi digital. Dari mulai sanad keilmuan, validitas sumber dan otoritas, tabayun, fact-checking dan verifikasi, kemudian ukhuwah, etika digital dan kohesi sosial. Mengedukasi netizen bertanya siapa penulisnya, apa latar belakang pendidikannya sebelum percaya kepada konten-konten agama. Nah, dalam fact-checking menggerakkan tim cyber NU. Dalam ukhuwah mengkampanyekan ukhuwah watoniyah basyariah di media sosial untuk meredam polarisasi. Nah, maka dalam hal ini kita akhiri dengan kesimpulan, radikalisme digital itu memerlukan pergeseran paradigma penanggulangan dari reaktif defensif ke preventif kognitif proaktif. Strategi hibrida NU yang memadukan teori tradisional dengan literasi digital modern terbukti efektif dalam membangun resiliensi komunitas melalui vaksin mental pre-banking. Jadi, strategisnya adalah rekomendasi strategisnya yang pertama adalah pengarus utamaan pre-banking. Prioritaskan kampanye inokulasi informasi untuk membongkar pola manipulasi radikal. Yang kedua, integrasi literasi digital kritis. Reorientasi kurikulum pendidikan mencakup verifikasi lateral dan juga etika algoritma. Lalu yang ketiga, transformasi dai digital. Bekali pendakwah muda dengan psikologi audien digital dan juga optimasi konten. Lalu yang keempat, kolaborasi pentahelix. Dorong platform teknologi berkolaborasi dengan ormas moderat untuk amplifikasi konten damai. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. In ahsan kalami paminallah wa in asa pamin dupi nafsi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.